Quranic School Khairu Ummah Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu wali murid KB, TK, SD, SMP, KBS, Khairu Ummah serta Kutab Ibnu Mas'ud. Izinkan kami untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada perkara yang lebih utama di dalam memaknai pertemuan kita pada pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sempurna dalam zat-Nya, Allah sempurna dalam ketetapan dan juga syariat-syariatnya. Siapapun di antara kita yang menggantungkan harapan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan mengecewakan ia baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan, seorang manusia dambaan orang-orang yang beriman. 63 tahun dihidupkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah dengan kita juga beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat cinta kita kepada Nabi kita bukan hanya fasihnya kita di dalam bersolawat, tetapi bagaimana menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita hadir di Masjid Khairu Ummah yang insyaallah penuh barokah ini untuk memenuhi undangan dari yayasan, di mana hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang luar biasa, yakni mengokohkan benteng akidah di tengah badai sosial media. Sebuah kajian keluarga besar Yayasan Khairu Ummah untuk menyelaraskan visi misi Yayasan Khairu Ummah dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga memberikan pengetahuan agar di dalam menjalankan kehidupan mendidik anak-anak kita punya dasar-dasarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan Al-Ustaz Ainul Hasan Al-Hafidh. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Ain Hasan Al-Hafidh yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, boleh untuk tersenyum terlebih dahulu. Kita sapa dulu nih dari bapak-bapak KBTK. Wow, 1000. Dari ibu-ibu KBTK. Wah, 2000. Dari bapak ibu SD. Malu-malu ya. Bapak ibunya malu-malu gitu ya. Masya Allah. 3000. Banyak banget ya ruangan gede. Baik, kalau dari bapak ibu SMP Islam Khairumah, alhamdulillah. Kalau dari pondok wonten dada. Ya, saya sendiri angkat. Kemudian dari Putab Ibnu Mas'ud ada? Oh, di belakang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk ke kajian, kami informasikan bahwasanya Yayasan Khairul Ummah mulai dari KB, TK, SD, SMP, Putab, juga KBS Quranic Boarding School, SMP yang boarding, membuka pendaftaran untuk santri murid baru di tahun ajaran 2026-2027. Panjenengan semuanya bisa menginformasikan kepada
tetangga, saudara-saudara atau kenalan-kenalan yang lainnya, monggo diinformasikan bahwasanya sekolah Quran di Khairul Ummah sudah mulai membuka pendaftaran. Dan alhamdulillah untuk hari ini mohon cepat-cepat ambil seatnya, karena untuk yang TK sudah berapa Ustaz? Tinggal 3 saja. Slotnya tinggal 3. Kalau untuk yang KB masih membuka, untuk yang SD, SMP, IPS sama putar monggo disegerakan. Insya Allah berakhir di gelombang 1 itu di tanggal 27 November. Dan untuk promo bulan Oktober ini, karena bulan Oktober adalah bulannya orang ganteng, karena orang yang lain di bulan Oktober itu ganteng-ganteng, saya sendiri enggak ketawa gitu, garing ya. Ini candaannya bapak-bapak. Itu ada potongan sebesar 1 juta rupiah untuk DPP. Jadi mohon diinformasikan kepada teman-teman yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sebuah perkara ini apa itu ya? Sebuah tema, yakni mengokohkan benteng akidah di tengah badai sosmed atau sosial media, bersama ustadz kita yang expert di bidangnya, ketua yayasan kita, guru bagi anak-anak kita semuanya, juga termasuk gurunya para ustadz dan ustadzah, guru besar di Khairul Ummah, yakni Ustadz Agil Salim SPD. Berikan takbir yang meriah untuk beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Monggo Ustaz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang kedengeran Ibu? Oke, alhamdulillah. Yang di luar, ummahat yang di luar, bapak-bapak yang di luar kedengeran? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya, bisa mendengar ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pagi hari ini lama nggak berjumpa bersua, mungkin ketemunya sama wali kelas ya, mungkin kepanggihnya sama yang lain, itu pun kalau ada keperluan, seringnya sama TU ya Bu ya, atau TU yang WA jenengan Japri ya. Baik ayah bunda rahmati Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patut bersyukur di pagi hari ini kita semuanya hadir di sini, menunjukkan bahwa kita ini satu keluarga ya, satu visi, satu tujuan, setidaknya saling mengingatkan bahwa nyekolahkan anak itu nggak cuma sekedar formalitas, sekaligus mengingatkan identitas. Formalitas itu gimana Ustaz? Ya sekedarnya aja. Makanya tadi di awal saya bacakan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah itu sing temenan, sing sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baca sampai mati wafat kecuali dalam keadaan
berislam, beriman. Mati membawa iman dan Islam itu karena apa? Karena memang identitasnya sebagai muslim dia bawa. Sampai mati dibawa. Oke? Jadi jangan sampai kita itu beriman, berislam itu ikut-ikutan saja, jangan. Begitu juga ketika kita nyekolahkan, visinya apa jelas? Agar anak kita itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena memang amanahnya begitu. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kitanya beriman, istri beriman, anak cucu kita juga beriman. Maka ayah bunda, rahmati Allah, ingat beratnya amanah itu, maka kita nggak boleh setengah-setengah, ya. Harus sungguh-sungguh. Sebagaimana kematian juga nggak pernah nunggu kapan kita dimanapun, maka bertakwa itu harus senantiasa kita bawa. Baik, ayah bunda rahmati Allah, yang akan kita kaji sebetulnya bukunya ini ayah bunda ya. Ini pernah kita kaji ya dulu, kemudian sempat kita vakum, kemudian kita kaji lagi. Barangkali ada yang punya buku ini atau terjemahan yang lain dari penerbit yang lain, monggo. Tapi sebelum masuk ke sini saya kasih prolog dulu. Saya sampaikan konsep-konsep dulu. Muqaddimah dulu nggih. Kalau langsung materi, ternyata saya baca tadi malam itu 30 halaman lebih, Bu. Wah, ini saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 35 menit atau 45 menit apa ya cukup. Nah, tapi tujuan kami itu adalah memahamkan, bukan kejar tayang ya. Paham, diamalkan. Nah, gitu ya. Paham, diamalkan. Baik, ayo bunda rahmati Allah. Saya sampaikan dulu ini sisi positif negatifnya sosmed nggih sebelum masuk ke materi. Memang sosmed itu zaman WA, zaman Facebook, Twitter, macam-macam itu masya Allah banyak sisi positifnya. Nah, termasuk sekolah kita itu juga menggunakan sisi positifnya, menyampaikan informasi melalui media-media sosial. Ya, gimana lagi emang zamannya begitu. Di antaranya adalah mempermudah komunikasi, akses informasi, dan membangun komunitas. Banyak teman-teman yang dulu SMA, SMP, kuliahan sudah pulang ke kampungnya masing-masing, kepanggih malih teng Facebook ya. Karena namanya alhamdulillah masih sama ya. Dan lain sebagainya. Kenal sama teman-teman yang jauh, alhamdulillah orang-orang baik, kenalnya di Facebook. Kok bilang Facebook? Karena generasi awal ya saya. Kalau yang generasi Z nih katanya sudah Instagram atau apa gitu ya. Kemudian mempercepat penyebaran informasi dan memfasilitasi interaksi dengan banyak orang dari jarak jauh ya. Intinya banyak manfaatnya. Alhamdulillah. Kita ikut kajian pun live YouTube, live Instagram ya. Live TikTok. Ada kajian live TikTok. Jualan live TikTok Ibu ya. Tapi di sisi yang lain ada sisi negatifnya, Pak. Ini ibarat pisau bermata dua gitu ya. Tinggal pinter-pinternya kita menggunakan. Satu, bikin kecanduan, adiksi Pak, Bu. Kecanduan. Ya, orang kecanduan itu gimana? Gak kenal lelah, gak kenal capek. Itu namanya kecanduan. Ada di antara ibu-ibu yang kecanduan baca Al-Qur'an. Alhamdulillah, semua kecanduan. Ya, bapak-bapak kecanduan baca Al-Qur'an nggih, salat malam ya, salat sunnah ya. Sampai lupa gitu ya. Kalau sudah subuh ya. Baik. Kemudian ada masalah privasi yang harusnya nggak diumbar keluar. Nah itu, sehingga orang lain tahu dan jadi bahan konsumsi publik. Penyebaran informasi palsu, hoax, fitnah, ya, yang lagi rame viral yang kemarin, ya sudahlah, saya nggak bahas. Yes, ya, pengusaha rental dengan seorang dosen, ya gitu ya. Makanya ibu-ibu hati-hati gelek parkir mobil, hati-hati. Ya, pokoknya itu kan peringatan buat kita ya. Kita punya usaha pun juga ya setidaknya kita apalagi sampai diviralkan. Yang memviralkan ternyata masya Allah menebar hoax atau berita palsu, diputar balikan. Kemudian lah ini ayah bunda, potensi kurangnya tatap muka offline. Ya gampang bahasa sekarang itu. Contohnya kalau kita itu hari raya mungkin sekarang sudah mulai bergeser lah. Dulu kan hari raya kan pulang. Cukuplah telepon-teleponan aja. Padahal dia bisa pulang. Ya.
nanti tak japri Ustadz Hasan, padahal iso teko nang sekolah gitu. Jadi interaksi tatap muka itu menjadi berkurang ya Bunda. Padahal kalau kita ngaji itu antara online dengan offline, kalau masih bisa offline itu sebaiknya offline, sebaiknya hadir ke majelis. Kenapa? Ada keberkahan Mbak ya, lebih terasa, lebih nyambung. Cari wong Madura iku nyetrum ya. Kemudian ayah Bunda rahmatullah, selain juga ya mohon maaf ya, ini kadang kalau kita komunikasi dengan WA atau HP itu sering miskomunikasi karena di situ tidak ada ekspresi macam-macamnya. Kita kalau ketemu langsung kan lebih adem, lebih enak ya. Ibu-ibu kalau ada masalah monggo teng sekolahan mawon dibicarakan gitu ya. Sambil ngopi-ngopi kan gitu kan enak gitu kan. Kemudian timbulnya kecemasan atau depresi. Kecemasan, anxiety lah bahasa sekarang. Kenapa? Scroll HP gitu ya, scroll WA, scroll macam-macam itu, Masya Allah, berbagai fenomena kehidupan itu langsung dalam hitungan detik bisa kita lihat. Kecemasan ya, depresi, akibat membandingkan diri kita dengan orang lain. Ternyata bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun juga begitu. Membandingkan dirinya dengan yang dilihat di YouTube, di medsos ya. Padahal itu penuh dengan kamuflase, tipuan-tipuan itu. Yang namanya orang pengen viral ya mungkin ya harus macak DC, ya toh? Harus pergi ke mana dulu? Kamar mandi dulu lah, ke salon lah gitu ya. Kemudian yang lebih parah lagi ada cyberbullying. Cyberbullying itu bahasa Malangannya itu adalah apa Pak? Ngelek-ngelek wong. Ya istilahnya itu apa itu? Ya, mencaci maki atau ngata-ngatai ya melalui media sosial, komen ya. Naudzubillah teman, naudzubillah. Konon Indonesia itu termasuk yang apa ya, budayanya itu toksik kalau di medsos ya. Suka berkata-kata yang kurang baik. Sekalipun sisi positifnya itu kalau sudah geruduk itu ya Masya Allah ya, 360 juta netizen geruduk ya. Baik, ayah bunda rahmati Allah, dan ini yang terakhir adalah resiko keamanan pribadi. Sangat mungkin diretas atau dibobol dan lain sebagainya. Atau menggunakan, mohon maaf, foto-foto kita di-download kemudian dijadikan alat untuk menipu orang, naudzubillah ya, dan lain sebagainya. Baik, bagi anak-anak gimana? Baik. Kalau buat orang dewasa sudah segitu dahsyatnya negatifnya itu, Ustaz tadi kok dampak negatifnya lebih banyak dari yang positif ya gitu ya. Yang pertama ketergantungan, yang kedua ya ketergantungan nih, kalau kita bicara bahas satu-satu nih ya lama juga. Ketergantungan anak ini, Masya Allah Pak Bu, jenengan bisa lihat sendiri kemana-mana anak itu pegang HP. Bisa disurvei ya Pak ya, kemana-mana itu anak kecil-kecil itu pegang HP. Bahkan mungkin di antara anak kita ada indikasi HP, Bapak Ibu monggo silakan acung tangan yang ngasih anaknya, putra putrinya HP. Saya ingin tahu. Enggak ya? Enggak ada ya, alhamdulillah ya. Itu bawa HP kemana-mana Pak, ngegame, mabar ya, dan lain seterusnya. Itu ada kuotanya, ada datanya. Kalau nggak ada kuota datanya, pergi ke tempat di mana di situ ada wifi ya, ada wifi di mana wifi gratis gitu, udah di situ ya. Atau yang naudzubillah teman, naudzubillah ya, mereka ke tempat-tempat yang kita nggak bisa ngawasi ya. Kemudian yang kedua, terpapar konten pornografi Bapak Ibu sekalian, negatif, kekerasan, pornografi. Ngapunten saya harus buka-buka. Ini ada kasus anak itu yang terpapar konten pornografi. Ya gara-gara HP. Ya gara-gara HP. Pertanyaan dari mana HP-nya? Tentu dari orang tua. Anak SD mana bisa beli HP? Ya, barangkali ada, Ustaz, ada. Tapi kan pengawasan kan orang tua. Kalau di sekolah tidak mungkin anak itu terpapar pornografi atau terpapar kekerasan atau apapun gitu. Ya. Oleh karena itu ya Bunda, ini ngeri. Kita ini yo muslim, yo mukmin, tapi di sisi yang lain kadang kita ini abai kepada anak-anak ya. Yang masuk kota anak ini, anak-anak kan bersih, fitrah ya. Kalau sudah yang pertama kali masuk itu adalah sesuatu yang buruk, maka dikhawatirkan yang buruk itu dianggap baik. Bapak Ibu sekalian, kalau
Cuma saya nggak nampilkan yang berita-berita itu. Anak kecil smackdown koncone, anak kecil itu masih SD sudah berani ini dan sebagainya. Cyberbullying, ya, ada yang bunuh diri gara-gara dibully teman-temannya, ya, dan lain sebagainya. Gangguan mental, kecemasan, depresi, masalah fisik, gangguan mata lelah, gangguan mata, gangguan tidur. Lah ini yang perlu saya sampaikan juga. Anak-anak itu kalau di sekolah itu ngantuk-ngantuk, Pak. Ngantuk-ngantuk, lauk-lauk gitu, Pak, ya. Saya kira itu sholat malamnya lama atau mungkin murojaahnya lama atau apa. Ternyata Bapak Ibu apa? Setelah ditanya main HP sampai jam berapa nak? Jam 11, jam 1, ya. Subhanallah. Bener Pak, ini bener. Sampai pernah tuh dulu ada dosen UI, Pak siapa saya lupa dulu. Yang kesini Ustaz siapa? Adian Ruswi. Ya. Ternyata mahasiswa itu Pak, mahasiswa pergi kuliah gak mandi. Makanya kok kelasnya bau begitu ya. Kok bau? Setelah ditanya gak mandi Pak. Kenapa gak mandi? Tidurnya kemalaman. Loh kok bisa tidurnya kemalaman? Kerjakan tugas? Bukan. Ya mainan HP. Ya nge-game. Ini jangan-jangan bapak-bapak ada yang juga suka nge-game ini. Jangan. Bapak Ibu sekalian betul. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, bikin lupa waktu. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz hukumnya game itu gimana hukumnya? Awalnya sih yang saya tahu, yang saya searching, yang saya pelajari itu, game itu permainan. Selama itu mubah boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai Bapak Ibu sekalian, sampai berlebihan, sampai mengalahkan yang wajib, sampai mendolimi, sampai ada unsur dolim kepada diri kita, dolim kepada keluarga kita, jadi haram Pak. Jadi haram. Oke? Belum lagi di dalamnya itu ada konten-konten yang begitu. Kita aja yang dewasa itu mudah terpapar, apalagi anak kecil, gitu ya. Baik, ayah bunda rahmati Allah. Sampai mana dulu? Nah ini. Kemudian mempengaruhi kepercayaan diri anak atau merusak citra diri anak, menjadi anak yang tidak percaya diri. Tadi membanding-bandingkan dengan orang lain, kurang bersyukur Pak, ya, kurang bersyukur. Tadi kan bapak-bapak, ibu-ibu kan saya sampaikan banyak, ya, kasus orang itu kurang bersyukur karena lihat kontennya orang lain, ya. Padahal dirinya masya Allah sudah diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa, sehat, ya. Kata Nabi, siapa yang bangun di pagi hari, dia beriman, makanannya cukup hari itu, aman, maka seakan-akan dikumpulkan semua kebahagiaan dunia untuknya. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kemudian bikin anak itu kuper, kurang pergaulan, kurang bersosialisasi. Ya karena sudah semua merasa tercukupi lewat HP. Ya, mau ngapa-ngapain seakan-akan sudah semuanya ada di HP dan mencukupkan hiburannya dengan HP. Alhamdulillah, saya ada kejadian nyata Bapak Ibu sekalian. Kejadian nyata itu anak terpapar radiasi HP. Akhirnya apa? Terlambat bicara, kemudian ada gangguan-gangguan dan yang lain. Ya, ayah bunda rahmati Allah, ini sebetulnya banyak ya, cuma saya menyampaikan umum-umumnya saja biar menjadi perhatian untuk kita. Yang berikutnya ya bunda, nah ini di Al-Quran itu ada surat namanya informasi, surah kabar, berita, ya. Informasi itu kan kabar. Kabar itu dibagi menjadi dua, kabar yang penting dan yang nggak penting. Kabar penting itu Allah sampaikan dalam sebuah nama surat namanya An-Naba. Sekaligus nanti saya kaitkan dengan bagaimana kita menanamkan akidah itu. Okay. Surah namanya An-Naba. Ada yang tahu Bapak Ibu, An-Naba ini urutan keberapa dalam Al-Quran? Surah keberapa? Ya, silakan dibuka HP-nya. Oke, ada yang tahu ayat? Oke, saya bantu nggih. 78 yang dibaca sama anak-anak kita 1A 1, 1A2 itu. Anak saya itu setoran kemarin. An-Nabanya alhamdulillah selesai. Nggih, sinten gurune niki alhamdulillah. Matur suwun nggih Ustaz nggih. Baca An-Naba. Artinya itu berita yang besar. Berita yang besar. Lah,
Kalau kita bicara informasi atau berita atau kabar, Allah bagi jadi dua. Ada yang penting, ada yang nggak penting, yang receh, gitu nggih. Maka gimana? Berita penting itu harus kita dahulukan. Ya, berita penting itu harus kita dahulukan, harus kita tanamkan, harus dipastikan anak-anak itu paham berita ini. Berita penting. Ya, biasanya kan ngapunten, biasanya kalau ada grup WA itu grup WA terus grup WA, grup jual beli khair rumah. Nah, kalau grup jual beli khair rumah pasti jual beli. Kalau grup kelas informasi kelas. Nah, ya ini sing rada repot iki grup RT. Nah, gitu. Wah, campur-campur. Ya, jualan ono, dakwah ada, guyon-guyon ada. Yang penting ketutup. Ya. Nah, sampai Pak RT itu sampai bilang, kok sampean nggak ngerti sih ono undangan RT? Terus pundi kalau paham Pak RT, lawang informasinya ketutup, ketindes. Nah, begitu. Maka berita penting ini dijadikan kurikulum, bahkan dijadikan dasar. Nah, kita lihat yang begini Bapak sekalian. Kurikulum juz 30 untuk menanamkan akidah. Makanya ada yang tanya, Ustaz, itu milih juz 30 kok nggak juz 1 aja itu? Juz 30 kemudian ada alasan besarnya Pak. Ini kaitannya dengan akidah, dengan dasar fondasi keberagamaan kita, keimanan kita. Ya. Al-Quran itu dibagi menjadi dua fase, ada Makkiyah dan Madaniyah. Nggih. Kalau jenengan buka Al-Quran pasti ada nama surat, kemudian di sampingnya tulisan Makkiyah. An-Naba ya 46 ayat, kemudian Makkiyah. Makkiyah. Apa maknanya Makkiyah? Makkiyah itu adalah fase tahapan di mana Rasulullah menanamkan akidah betul-betul kepada sahabat, memastikan kurikulum akidah itu paham, dipahami oleh sahabat. 13 tahun Bapak Ibu sekalian, 12 tahun lebih, 12 tahun. Sedangkan Madaniyah itu adalah syariah. Ya. Setelah pondasinya kuat, baru ditanami yang lain-lain di atas, dibangun yang atasnya. Ya. Tapi tetap tidak meninggalkan pentingnya akidah, penanaman akidah. Jenengan semerep ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat tentang apa Bunda? Hutang piutang, ya kan? Nggih, hutang piutang. Piutang itu masuk syariah, masuk muamalah atau masuk akidah? Muamalah ya, jual beli muamalah ya. Tidak ada kaitannya dengan akidah. Tapi meskipun ini muamalah, di awal dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu ya idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Jika kalian orang beriman, hutang piutang sampai batas waktu tertentu, tuliskan, suruh datangkan saksi, ya, dan lain sebagainya. Di akhir Bapak Ibu sekalian, di akhir itu ada ayat begitu, bunyinya apa? Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Meskipun ini ayat muamalah, tapi tetap didasarkan kepada prinsip akidah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, saling jaga, ya. Saya punya jenengan punya hak untuk uangnya dikembalikan, saya berusaha untuk mengembalikan itu sebagai bentuk amanah dari Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, oke. Terus bagaimana dengan juz 30? Juz 30 isinya itu kalau kita preteli Bapak, maka isinya tentang akidah keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada Al-Quran. Ya, isinya begitu. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Orang kafir Quraisy meragukan hari akhir. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, yang dahsyat, yakni yaumul akhir, yaumul hisab. Ya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka itu saling berselisih. Kalla saya'lamun. No, tidak seperti itu. Dibantah sama Allah. Kelak mereka akan tahu. Kalau wis mati, tahu mereka. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian pastilah mereka akan tahu. Setelah itu
Akidah, tauhid, keyakinan kepada hari akhir dikaitkan dengan penciptaan alam semesta. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami yang menghamparkan bumi? Wal jibala autada, kamilah yang menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Artinya semua ayat-ayat kauniyah, ayat kauniyah, ayat ciptaan Allah itu menjadikan kokohnya akidah semakin kokoh. Kasih bukti tambah kuat, begitu. Nah, ini tadabbur surah An-Naba ya. Gitu ayah bunda. Terus begitu ya. Sampai bicara tentang inna yaumal fasli kana miqata. Itu sudah masuk tentang pembahasan akhirat. Sesungguhnya hari di mana kami membagi, membedakan manusia itu sudah ada waktunya yang ditentukan, hari akhir. Orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Dan seterusnya. Nanti di akhir disampaikan tentang surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, sampai akhir ayat. Gitu. Baik, ayat berahmati Allah. Berikutnya, maka ini An-Naba itu isinya ini ya, Anin Naba'il Azim, isinya akidah, tauhid, akhirat, surga neraka. Yang mana itu semuanya menjadi pondasi untuk kita beramal solih. Informasi penting nih Pak, berita penting tadi itu kan, berita dibagi dua, ada yang penting, sangat penting, ada yang receh. Yang penting nih isinya beriman kepada hari akhir, tauhid akidah ya, kemudian menghasilkan amal solih, amal nyata, amal yang bermanfaat. Yang mana amal nyata itu menjadikan kita itu siap untuk mati, ingat mati. Maka Rasulullah mengatakan generasi kayis, al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kaitannya dengan tadi itu dalam rangka menjaga anak-anak kita dari bahaya medsos itu, ini jadi yang kayis nih. Kuatkan akidahnya, kuatkan pemahamannya terhadap Al-Quran ya, internalisasikan. Seperti sahabat itu kalau diceritai surga neraka itu, sahabat itu sampai nangis. Saya baca tadi malam buku ini ya, Masya Allah. Ada sahabat itu yang gak mau keluar dari rumah. Disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada sahabat gak mau keluar dari rumah gara-gara apa? Beliau itu ingat neraka. Ini mirip ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar surah Al-Haqqah, Pak. Pingsan sakit 1 bulan, Pak. Allahu Akbar. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Ya, dan seterusnya itu beliau pingsan, Pak. Ini sahabat ini sama, kasusnya kayak gitu. Disampaikan, ya Rasulullah, sahabat ini gak mau keluar dari rumah karena rasa takutnya kepada neraka. Sedih, murung mukanya, pucet. Kalau saya pucet ini kurang minum, Pak. Saya ngapunten, Pak. Ya, jenengan silakan minum dulu ya, udah. Saya mau izin, mau minum ya, daripada nanti saya pingsan juga. Bismillah. Ya, lalu didatangi sama Nabi. Didatangi sahabat ini, kemudian dikatakan, wahai engkau, wahai kamu, ya, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Saya takut kepada neraka ya Rasulullah. Baru didatangi sama Nabi SAW, qadarallah, ya, beliau itu wafat di pangkuannya Rasulullah SAW. Wafat. Kata Nabi, kalau dia ini meninggal dalam keadaan takut kepada Allah, takut kepada nerakanya Allah, maka dia dijamin masuk surga. Dan itu masih muda, Pak. Ya. Baik. Maka ingat mati menjadikan anak-anak kita itu ya apa, maksud saya ini satu rangkaian akidahnya yang kokoh, kemudian motivasi amal soleh yang menggelora, menggebu-gebu, ingat kematian, ada batas waktunya ya, sehingga mereka itu apa, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, mampu mengendalikan nafsunya, termasuk menggunakan apapun fasilitas kehidupan, gadgetkah itu, medsoskah itu, mereka ingat bahwa ada Allah, ada hisab, dan ada amal yang akan dipertanyakan nanti. Maka harapannya nanti kalaulah harus menggunakan gadget atau medsos, nanti produktif yang baik-baik ya, bernilai pahala. Baik, sedangkan yang informasi yang receh tadi itu cenderung menyesatkan. Banyaknya menyesatkan.
Satu, isinya apa sih Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah? Hedonisme, sekularisme, liberalisme, ya, permisivisme. Permisif itu serba boleh, ya. Kemarin Ustaz Retno itu kirim ke saya, Ustaz lagi, aduh ngeri Bapak Ibu sekalian, tentang orang-orang yang membela habis-habisan LGBT. Dalilnya pakai apa? Dalil kuda Nil. Lucu. Kuda laut, kuda Nil, Masya Allah, kuda laut. Katanya itu yang hamil tuh kuda laut, itu laki-laki, jantan, yang hamil katanya. Ada kesalahan berpikir di sini. Ngapunten, medsos itu ketika disampaikan berulang-ulang, apalagi jenengan cenderung kepada satu channel tertentu, maka jenengan akan terus dinotif, ya. Itu algoritma, ya. Anak-anak juga nggak bisa membedakan itu, gitu. Ketika ini ngapunten saya sampaikan, ini ada kesalahan berpikir. Inilah yang akan terjadi kepada siapapun yang suka bermedsos, dalam artian yang tidak punya filter, ya, di sini. Itu terjadi kesalahan berpikir, Pak. Si pendukung LGBT mengatakan, bilang begini, itu kuda laut itu yang hamil, yang kandung itu laki-laki, si jantan. Lah, kesalahan di mana? Menyamakan manusia dengan hewan, ya. Lah, manusia ya manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan akal, dengan fitrah, dengan iman, dengan Islam, dengan syariat. Ada aturannya. Lah, ini binatang, ya. Jangan samakan dengan binatang. Barangkali ada lagi yang hewan yang lain, ya, yang katanya itu apa, hermafrodit kah apa dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, ayah bunda Allah, maka kecenderungannya apa? Melupakan akhirat. Kalau sudah melupakan akhirat, tadi nggak ada filternya, nggak ada frame-nya, nggak ada remnya, gaspol nggak ngerem bahasa, ya, maka terjadilah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Maryam di 59. Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata wattaba'usyahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ya, ada dua indikasi di sini kata para ulama. Rusaknya generasi itu kalau sudah ngikuti nafsu syahwat, yang kedua ninggalin sholat. Ini hampir bisa dipastikan bersamaan. Nurutkan syahwat, ninggalin sholat. Maka datanglah sesudah mereka pengganti generasi, yakni ya generasi yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ini para ulama, Ibnu Qayyim juga mengatakan, nanti kalau hatinya sudah kotor, sudah rusak, cara pandangannya, cara berpikirnya, cara pandangnya sudah rusak, berpikirnya juga rusak. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Begitu. Sudah ngikuti tren, sing penting tren. Nah gitu, sing penting ngikuti tren. Gak peduli itu benar salah. Maka warningnya di sini ayah bunda, peringatannya, jangan sampai informasi atau berita yang penting itu dikalahkan atau ditutupi oleh info berita yang tidak penting. Al-Quran itu penting, akidah itu penting, ya, penting. Ada bapak-bapak, ibu-ibu itu yang ya rela mengeluarkan banyak duit, banyak uang untuk intinya untuk memberikan bekal keilmuan kepada anak-anak, pinter ini, pinter itu. Tapi untuk urusan akidah itu malah enggak, ya. Untuk urusan akidah, iman ini malah loss, malah gak kontrol sama sekali. Na'udzubillah. Padahal akidah ini adalah satu yang sangat-sangat penting. Baik, badai informasi dan distorsi akidah, ya. Salah menelan informasi berakibat pada distorsi akidah. Di antaranya apa? Ada 3 indikasi utamanya. Yang pertama, tidak mampu membedakan baik dan buruk. Kalau sudah rusak, frame berpikirnya rusak, akidahnya sudah lemah tadi, ya, terpengaruh oleh informasi, terdistorsi, dia tidak bisa membedakan baik dan buruk. Akidahnya melemah, ya. Prinsip hidupnya itu sing penting, bukan sing penting akidah, tapi sing penting yang lain, ya. Yang tidak penting pentingkan. Kemudian orientasi hidupnya salah. Bukan lagi sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan lagi untuk ibadah. Keadaban moralitasnya jelas sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Jelas buruk. Nauzubillah. Nauzubillah, teman nauzubillah. Kurang lebih begitu ayah bunda, nggih. Maka ayah bunda rahmatullah,
Allah menyampaikan pesan kepada kita dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nah ini, okay. Ini kajian tujuannya ini Pak, biar visi misinya sama, biar programnya sama, paham ya. Oh ini penting ya Ustaz, ya penting sekali. Saya nggak paham sih Ustaz ini, monggo sareng-sareng ya kita benahi. Ustaz saya butuh bantuan, monggo saya bantu. Apa yang perlu saya bantu? Nah, ini. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian furqan. Bertakwa, ya. Bertakwa itu para ulama sepakat maknanya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka belajar akidah itu bagian dari bertakwa. Diajari, dididik ibadah itu bagian dari bertakwa. Oke. Ini insya Allah kajian bukunya ini nanti bersambung ya. Ini kita pakai buku bukunya beliau ini Dr. Muhammad Nur Abdul Hafid Suwaid ya. Ini, kalau misalkan saya sampaikan semua mungkin nggak cukup waktu, tapi insya Allah kita berlanjut nanti. Bertakwa kepada Allah, ibadah, ngajarkan ibadah, membiasakan ibadah, itu bagian dari bertakwa kepada Allah. Bahkan di buku ini dikatakan ibadah itu menjadi lentera cahaya bagi anak-anak kita, bagi kita semua. Ya. Maka dengan bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Kenapa kok bisa begitu? Fitrahnya terjaga Pak. Fitrahnya terjaga. Sebagaimana kertas putih, kalau ada tinta yang menetes satu titik saja, langsung terlihat itu tetesan tinta itu. Beda dengan sesuatu yang warnanya gelap. Meskipun banyak tetesan tintanya mungkin gak akan ketahuan, gak kerasa atau gak disadari ya. Fitrah. Jadi fitrah itu menolak secara sifat alami, dia nolak sesuatu yang buruk. Maka ketakwaan kepada Allah itu dalam rangka kita itu menjaga fitrah kita, melaksanakan perintah Allah ya, menunaikan amanah kita mengabdi kepada Allah. Nanti insya Allah kurikulumnya disampaikan ya. Maka dalam bermedsos, ini untuk semuanya, untuk kita semuanya, kita wajib bertakwa kepada Allah ketika kita bermedsos ya. Karena sesuatu itu kalau digenggam ya sendiri ya, gak ada yang lihat ya, betul-betul kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dan budayakan tabayyun dalam bermedsos. Sesuatu yang viral luar biasa itu kadang mengurangi filter tabayyun ya. Kita nggak tahu sebetulnya seperti apa ini, hakikatnya seperti apa, viral ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik. Nah ini masalahnya yang di medsos itu bisa kita pastikan enggak itu orang yang beriman? Atau jangan-jangan orang fasik? Fasik itu gimana? Fasik itu fasaqo. Fasaqo itu bermakna kharaja minat ta'ah, yang keluar dari ketaatan. Itu fasik. Oke. Jika datang padamu orang fasik membawa berita, ayah bunda, maka tabayyunlah. Fatabayyanu, cek kebenarannya, telitilah. Jangan sampai engkau menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kecerobohanmu, oleh perbuatanmu yang menyebabkan engkau menyesal. Ya. Sudah nama baiknya tercemar dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Misalkan kita terlalu ceroboh atau kita nggak hati-hati. Baik. Maka usahakan yang viral-viral itu yang baik-baik ya, yang baik-baik. Tentu tujuannya memviralkan itu tujuannya dakwah, ngajak gitu ya. Ustadz, itu masalah hati kan Allah yang tahu. Ya sudah, kalau Allah yang tahu berarti ikhlaskan. Kalau kita harus bermedsos menyampaikan sesuatu, apalagi di rumah ini kan sering ada pengajian ya.
Nah, kita viralkan Pak, kita kita share gitu ya. Meskipun yang di share tuh nggak mesti viral ya. Kalau viral tuh banyak yang nonton gitu ya. Maka kalau harus memviralkan atau menyebarkan sesuatu, nge-share sesuatu itu pastikan yang baik ya. Jangan sampai jari jemari kita ini berkontribusi dalam dosa. Viralkan kebaikan, jangan asal viral. Qul khairan aw liyasmut ya. Qul khairan aw liyasmut ya. Jadi ada filternya dulu, pikir dulu gitu ya. Ya, seringnya kita itu setelah nge-share dibaca orang, dikomentari orang baru nyesel gitu. Iya yo. Ya, alhamdulillah ada yang ingatkan. Tapi segera itu segera di take down, segera dihapus gitu ya. Sambil klarifikasi. Klarifikasi. Ini budayanya klarifikasi gitu ya. Baik. Maka gimana cara membentengi akidah anak kita? Tadi saya nyampaikan tentang medsos ya. Maka yang pertama, ingat tugas jenengan orang tua sebagai penanggung jawab. Mas'ulnya kita orang tua. Anak itu tanggung jawab orang tua ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di awal saya baca ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Diawali dengan menjaga diri kalian dulu, orang tua dulu, baru setelah itu keluarga. Dengan kata lain, kalau menjaga awake dhewe cek kurang sanggup, ya khawatirnya juga jaga keluarga nggak bisa. Gitu nggih. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian. Kenapa? Karena ketakwaan kesolehan orang tua itu pengaruh besar kepada anak. Dalam surah Al-Kahfi kan begitu Pak. Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Ada anak yatim ditolong oleh Allah, dikirimkan Nabi Musa dan Khidir. Yang nolong itu seorang nabi Pak, dan orang soleh. Gara-gara apa? Bapak ibunya orang soleh. Sudah meninggal tapi sudah meninggal. Begitu. Nah, ini yang kita harapkan. Anak cucu kita itu sama Allah itu dikirimkan orang-orang soleh untuk nemeni, untuk didik, ngajari ya, bertetangga dan seterusnya. Baik. Maka orang tua lah yang mewarnai anak-anak kita, mewarnai anak kita. Ya, orang tua yang mewarnai anak. Ya, mewarnai di sini saya kasih tanda kutip di sini adalah warnanya apa. Nah, ini warnanya apa Bapak Ibu sekalian? Biru apa hijau? Biru daun ya. Ini biru daun ya. Orang Madura bilangnya biru daun Pak. Ini hijau ya, hijau. Kita mewarnai anak-anak mau dikasih warna apa? Diwarnai keimanan, ketakwaan, kesolihan atau yang lain? Ustadz saya tidak mewarnai yang lain sih. Tapi mohon maaf, cara kita didiknya salah. Kita ngasih sesuatu yang bisa membahayakan akidah mereka ya. Dipilihkan lingkungan yang nggak baik. Memang lisan kita mengatakan tidak Ustaz, saya tidak sengaja seperti itu ya, tapi kan buktinya begitu. Nah, ini yang saya khawatirkan Bapak sekalian. Dan banyak itu wali murid yang secara tidak sengaja, tidak ada yang sengaja, secara tidak sengaja ya, mewarnai anak-anaknya itu dengan warna-warna yang lain begitu. Padahal mungkin ya kita inginnya berusaha, kita nih pastinya kita berusaha mewarnai anak-anak kita semuanya dengan warna keislaman, keimanan, ketakwaan. Tapi karena tadi lemahnya kontrol menjadikan anak-anak itu terwarnai dengan yang lain. Kullu mauludin yuladu ala fitrah ya. Ini saya fotonya ada bapak ibu ya, suami istri, anaknya 2 ya. Kalau saya anaknya 6 ya. Laki semua lagi. Tidak apa-apa Bu ya, tidak apa-apa. Maksud saya begini, anak-anak itu betul-betul fitrah ya. Putra-putri kita itu bersih Pak ya. Mereka terlahir dalam kondisi fitrah, tidak bawa dosa, tidak terwarnai oleh apapun. Maka kitalah yang bertanggung jawab. Sampai Nabi mengatakan kedua orang tuanya lah yang menyimpangkan mereka, menyimpangkan anak-anak itu, menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berpaham ideologi yang lurus atau yang sesat, itu tergantung orang tuanya gitu. Ya. Ini makanya membentuk akidah itu satu, orang tuanya harus kuat akidahnya Pak. Harus kuat, harus paham ya.
orang tuanya punya prinsip yang kuat, yang kokoh gitu ya. Jangan mudah ngapunten ikut-ikutan apa yang tren, yang salah maksud saya, yang tren yang salah. Terlalu longgar. Ya. Apa nak? Aku tak melu arek-arek ya nanti. Iku lho rame-rame pojokan iku lho. Mbok apa iku sing apa sih jenenge? Kuda lumping apa? Hah? Pandengan ya. Malang, kalau Madura nggak ada ya, nggak ada. Madura nggak ada, Pak. Karena kerapan, yang ada kerapan sapi. Nah, itu kita ya harus selektif Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian, wah demi anak, demi kebahagiaan anak, nggak apa-apa. Jarno biarin main loh, main yang lain aja. Ya. Kalau untuk sesuatu yang membahayakan akidah itu jangan. Ya ngapunten Pak, ada anak-anak kita tuh jogetnya joget bandengan di sekolah kita ini. Tak ingat loh, kok gitu? Gak boleh loh gitu. Ini masjid. Terus saya khawatir nanti diikuti sama teman-temannya. Gak boleh ya Ustaz, gak boleh. Ya, gitu. Nah itu ayah bunda luar biasa nggih. Jadi sesuatu yang viral di masyarakat itu mudah sekali diserap oleh anak-anak dan dianggap sebagai tanda kutip kebaikan, sesuatu yang baik. Maka ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang dipahami anak, apa yang dikerjakan anak, itulah yang disampaikan orang tua atau yang dilihat dari orang tua. Maka anak ibarat itu buah, anak itu ibarat buah dan orang tua sebagai pohon. Nah, ini kalau kita bicara pohon, nanti kita nyambung dengan akidah lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Ya. Orang tua harus seperti pohon yang Allah sampaikan dalam surah Ibrahim. Punya akar yang kokoh, akidah yang kokoh, punya amal soleh, ya, dan buah kesolihan yang terus menerus. Daraballahu matalan lil apa? Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bin rabbiha kadzalika yadribullahu al-amsalin nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya. Orang tua harus begini Pak. Saya nggak bicara anak dulu. Anak itu bahasa saya itu buah atau korban. Ya. Anaknya diperbaiki, anaknya Ustaz anak saya begini lagi sini. Saya tahu pohonnya gimana ini. Ya. Ini pohonnya gimana ini? Nah ini anak ini buah. Anak ini kalau bilang korban ini korban gitu. Coba kita teliti dulu. Bapak gimana? Di rumah seperti apa? Nyontohkan ke anak-anak seperti apa? Dan ranting dan buah gambaran dari amal soleh yang bermanfaat. Maka orang tua harus seperti pohon yang Allah sampaikan dalam surah Ibrahim 24-25. Semua jenengan, semua gambaran dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dilihat sama anak-anak kita ya. Terutama akidah jenengan, keyakinan jenengan, prinsip hidup jenengan, ibadah jenengan, akhlak jenengan, semuanya ditransfer, semuanya difotokopi sama anak, difotokopi, dilihat betul. Ya. Ustadz, pengen saya itu anak saya itu di sekolah Khairul Ummah itu biar mendapatkan apa? Teman-teman yang baik. Iya. Kalau ingin dapat teman-teman yang baik, jenengan juga harus ikut, harus jadi baik juga. Karena ngandalkan orang lain itu juga berapa sih presentasinya, gitu ya. Ngajari akidah itu nggak cuma di sekolah, di universitas Pak ya. Enggak, ya di rumah. Mulai dari jenengan mengatakan kepada anak-anak, berangkat nak, bismillah, insya Allah aman. Baca doa dulu ya, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya aku takut ya, takut. Nah, ini gimana caranya menguatkan anak ini ketika dia takut? Gak ada yang kamu takuti, itu hanya Allah. Semuanya makhluk. Allah Khalik, semuanya makhluk. Ya takut hantu ya, pocong ya, nah, ini ya. Gak ada nah, ya. Baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tenang. Nah, Allah yang akan melindungi. Ini bagian dari akidah. Menenangkan anak, ya, meyakinkan anak dan sebagainya itu bagian dari kita menenangkan akidah. Baik, ayah bunda rahmati Allah. Ini nggih. Lah insyaallah ini ada Pak Erik.
Insya Allah inilah yang inspirasi yang akan kita pakai ya seterusnya untuk khairul ummah, pohon kebaikan, pohon khairul ummah ya. Insya Allah seperti ini ya, ada akar yang kokoh, akidah yang kokoh, kemudian batang yang menjulang ya, ranting-ranting ya yang kokoh menghasilkan buah dan seterusnya. Kita berharap seperti itu ya. Baik. Maka yang di ayat yang lain, nah ini Allah memberikan perumpamaan, meskipun ayat ini enggak persis untuk orang tua, tapi Allah ngasih tahu kita, menyadarkan kita, wahai orang tua, kalian itu seperti tanah dan bibit. Anakmu itu bibit, dan nggak ada ceritanya bibit itu nggak unggul. Semua bibitnya unggul. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bapak Ibu jangan katakan anak saya itu nggak bisa ini, enggak. Maksudnya jangan sampai ada perasaan minder ya. Anak kita itu diberi fitrah, itu keunggulan, bibit unggul Pak. Tauhid, nyembah Allah. Sampai saya baca tadi malam itu, setelah anak itu lahir dalam fitrah, para ulama mengatakan seandainya mereka itu dibiarkan dengan fitrahnya, mereka akan menyembah Allah. Jaminan. Okay. Yang merubah fitrahnya itu adalah lingkungan, orang tuanya, teman-temannya dan lain sebagainya. Setiap anak adalah bibit unggul, dan setiap orang tua haruslah menjadi tanah yang subur. Tanah yang subur ya. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatahu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur akan menumbuhkan bibit yang baik. Dia akan tumbuh ya. Dia akan besar, dia akan berbuah gitu. Sebaliknya tanah yang gersang, yang kering, yang tandus, kalaulah ditanami ya tumbuh, tapi yang merana ya. Hidup segan mati tak mau ya. Hidup segan mati tak mau. Naudzubillah. Artinya apa? Dia enggak subur Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sebagai orang tua, ayo kita tempa diri kita ini ya, kita perbanyak. Ustaz saya ada ilmu yang nggak bisa lah, itu kalau nggak bisa jenengan ya berusaha, sisanya jenengan coba cari guru kan gitu ya. Serahkan amanahkan pada Ustaz, tolong ini anak saya ajari ini. Nah, nanti di rumah itu nyambung juga. Sekalipun jenengan nggak bisa ngajari secara langsung, tapi jenengan nyontohkan. Oh iya ya, katanya Ustaz di sekolah itu kita itu tidak boleh percaya kepada selain Allah. Nah, jenengan bilang di rumah, nah kita itu setiap hari berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Al-Fatihah, yang artinya hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ya. Dan kita mintanya hanya kepada Allah. Minta apapun, minta rezeki, minta jodoh, minta mobil. Minta hanya kepada Allah. Nyontohkan ya, nyontohkan. Gitu. Baik, maka anak akan meniru orang tuanya, maka berikanlah teladan yang baik. Ya, berikanlah teladan yang baik. Ayah bunda rahmati Allah, keteladanan itu adalah metode pendidikannya Rasulullah. Ya. Qudwah hasanah, uswatun hasanah. Jadi gak banyak teori, tapi langsung dipraktekkan. Ya. Dipraktekkan. Ada anak itu biasa baca bismillah itu ya karena memang bapak ibunya baca bismillah. Mau ngapa-ngapain baca bismillah. Bismillah. Ya. Mau masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa ala rabbina tawakkalna, begitu kan? Keluar rumah dan seterusnya. Bismillah, minimal bismillah lah gitu. Nah, itu anak-anak enggak perlu diceramai panjang lebar. Bismillah itu hadisnya begini, dalilnya ini, ayat enggak. Langsung praktek ya, langsung praktek. Tangan kanan ya dan lain sebagainya. Baik. Maka kalau misalkan ditanya ini praktisnya begini, ayah bunda, gimana caranya membersamai anak-anak ini, kan kita memang sudah zaman era gadget ya, gadget era digital. Oke, yang pertama kalau kita memang nggak bisa lepas dari gadget itu, tolong berikan keteladanan kepada anak-anak kita dalam menggunakan ini gadget atau apapun.
batasi dan pantau waktu gadget. Ada waktu di mana kita sepakat tidak menggunakan gadget. Ngapunten, ini yang sering lolos. Waktunya makan, notifikasi, ceklik, buka, gak sadar dibaca yang di bawahnya, di-scroll lagi, masih makan, ya. Gitu. Sering terjadi ya Pak ya. Saya yang cerita ini, saya soalnya ngalamin, ya. Gak sadar kalau itu nyontoi yang tidak baik kepada anak. Begitu juga ya, waktu-waktu yang harusnya kita itu free dari gadget, kita malah pegang HP. Kita sepakati nanti ada waktu-waktu di mana kita, ayo taruh dulu. Kalau memang dikasih, tapi kalau memang sudah biasa nggak dikasih, ya jangan dikasih lah, ya begitu. Atau nanti diberi penjelasan. Kemudian selain membatasi, memantau ya waktu gadgetnya anak-anak ini, pilih konten yang positif, ya. Ditanya nonton apa. Nonton, kalau anak saya itu nonton apa Pak ya? Roblox, ada Roblox, ya. Saya lihat tuh Roblox, ya. Sudah saya hapus berkali-kali, di-download lagi Pak. Perasaan kemarin tak hapus kok jauh meneh gitu. Nanti di-download lagi, ya. Itu. Ya saya tanya Roblox itu apa nak gitu ya. Roblox itu mainan ya, mainan gini-gini, dan saya bisa berteman dengan teman-teman yang lain. Jadi kayak ada komunitasnya gitu. Ini oh kamu main ya antar desa ya. Ini bukan lagi lokal, interlokal mainnya. Lah ayah bunda kalau sudah begitu ini yang perlu diawasi ya. Karena temennya kita nggak tahu siapa. Sampai ada yang naudzubillah, sampai ketemuan di mana, cekcok, adu mulut, temennya dibunuh. Naudzubillah ya. Kemudian selain memilih konten yang positif, pastikan konten-konten yang positif, edukatif, yang baik. Ya, kita juga sedikit paham, tahu, konsultasikan kalau jenengan tidak tahu. Dialog yang terbuka tentang manfaat, memilih dan memilah. Ya, karena anak-anak itu tadi filternya itu abu-abu. Ya, yang baik dan yang buruk itu kadang lemah, nggak tahu, nggak bisa. Makanya akidahnya dikuatkan tadi sambil lalu diedukasi. Ya. Kemudian yang berikutnya aktivitas offline positif, ajak mereka keluar ruangan, jalan-jalan, biar mereka nggak pegang gadget terus ya. Ajak main, bapak ibu sedang camping gitu. Kalau butuh alat camping bisa sewa di saya. Di masjid, masya Allah, alhamdulillah. Ya saya maksudnya memberi inspirasi bapak ibu sekalian. Saya suka camping karena memang malas saya kalau lama-lama jangan lama-lama di rumah ya, nggak boleh ya. Maksudnya pengen aktivitas outdoor gitu. Kemudian literasi digital Islami ya. Ini saya kumpulkan dari ChatGPT ya. Kemudian rutinitas zikir dan doa. Ibadah itu bapak ibu sekalian, selain menjauhkan kita dari gadget, itu mengembalikan lagi ngecas lagi. Kalau kita sholat khusyuk itu masya Allah Pak, luar biasa. Anak-anak juga begitu. Anak-anak itu perlu ada masanya fokus. Nah, sedangkan gadget itu menjadikan kita nggak fokus Pak. Jadi kita nggak fokus, bener. Distorsinya cepat sekali, distraksi ya, distraksi bahasanya. Dari satu medsos ke medsos yang lain, kemudian itu per satu medsos itu sekian banyak di scroll gitu ya, semua di scroll, nggak kroso sampai jam piro. Kemudian kegiatan dakwah mini ya, ini bahasanya itu ada kegiatan dakwah, ajak mereka itu majelis-majelis ilmu biar bersosialisasi ya, biar tahu suasana yang beda, yang baik, ada pembanding gitu ya. Ustadz bosan Ustadz, anak saya itu diajak tuh ya kayak gimana lah, itu berarti kan ketergantungan kepada gadget begitu luar biasa ya Bu ya. Nah, itu nanti disiasati ya, intinya kita harus sabar lah, intinya harus sabar. Saya termasuk yang agak kesulitan gitu sama anak saya ini ya. Kalau diajak kemana itu kadang kalau masih bisa milih, pengen main HP gitu ya. Ayo ikut HP gitu. Enggak, main di rumah aja gitu. Oh, Masya Allah gitu ya. Kemudian temani mereka saat online ya. Artinya jangan sampai HP-nya mungkin ada kesepakatan nggak boleh di privat, nggak boleh ini. Dan kita pun juga nggak gimana gitu ya. Biar ada keterbukaan dan mereka kesadarannya tumbuh. Dan yang terakhir ada evaluasi mingguan. Ini katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ayah bunda rahmatullah, ini Ustaz Fajar sudah mendekat. Ini ada apa ini maksudnya ini? Ya. Iya. Baik. Yang terakhir nih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang kemarin ada masuk ya tadi ya. Lewat itu linknya itu.
Pertanyaannya ya, saya langsung jawab di sini. Bagaimana menghadapi anak yang suka membantah? Karena tadi sudah saya sampaikan ilmunya, saya sampaikan materinya, kira-kira dijawab. Ya, pertama memang anak itu buah dari kita, ya. Apa yang dilakukan, diucapkan, dibicarakan, atau apapun sikap anak itu lebih banyak fotokopiannya Bapak Ibu Terus apa bukan? Ya. Kalau anak suka membantah berarti anak ini punya skill, punya bakat jadi pengacara barangkali. Barangkali ya. Saya membaca di sisi positifnya. Tetapi di sini lebih kepada yang negatif ya. Maka caranya di sini ayah saya coba jawab ya. Ini ada beberapa jawaban. Kita sebagai orang tua kalau menghadapi anak seperti ini tetap tenang ya. Jangan terpancing emosi. Karena emosi, kalau emosi nanti malah nggak selesai ya. Tetap tenang, fokus. Kenapa sih dia membantah? Tanya alasannya, atau kita menelisik, mencari tahu. Dengarkan pendapatnya dan berikan pilihan yang terarah. Dia milih begini, ya, misalnya kita nyuruh apa? Tidak mau dia. Ya, kenapa? Ya. Jadi biar ada masukan, insert bagi dia ini. Dan kita pun juga paham kenapa dia membantah. Ajak anak untuk diskusi. Kalau sesuatu itu yang dipilihnya sesuatu yang salah, kita tentu perlu memberikan solusi. Dan solusinya itu apa istilahnya, win-win solution ya. Atau setidaknya anak itu menerima, bisa menerima. Ajak bicara Pak. Nah, ini pentingnya belajar komunikasi. Bapak Ibu sekalian, anak kita itu sudah punya perasaan, punya akal, punya pikiran, begitu kita ajak bicara. Nah, kebanyakan orang tua itu kan diktator ya. Pokoknya ya gitu. Ya, pokoknya. Kemudian ada aturan yang jelas dan konsisten. Aturan yang jelas dan konsisten. Ya, kalau udah ada aturan ya jangan sampai kita langgar ya. Jangan sampai kita yang melanggar, ngasih contoh yang tidak baik. Konsisten kita. Kemudian jadilah teladan dengan bersikap positif dan empatik dalam berkomunikasi. Intinya pek dulu atine ya. Mereka akan terbuka kok insya Allah kalau kita mau dengarkan. Sudah, dengarkan saja. Kenapa kok membantah? Gini Ustaz, gini Bapak, gini Umi, gini. Sudah, dengarkan, kita pahami, kita selami ya. Kemudian kita baru masuk. Kalau udah didengarkan, kita ngasih solusi ya, saran dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ayah bunda rahmatullah, jam 8:30 saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Ini pertanyaan yang masuk ke kami ya, lewat link kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya silahkan, monggo. Baik, terima kasih Ustaz Adil Salim yang sudah memberikan kita ilmu. Yang pertama terkait pengetahuan dan juga yang kedua aplikasi praktis di dalam kita membersamai untuk bisa mengokohkan benteng akidahnya anak-anak di dalam menghadapi era sosial media ini. Baik, ada kurang lebih 5 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh kami persilakan. Bebas. Yeah. Kalau tidak ada, maka mungkin conclusion dari Ustaz Adil Salim mungkin. Baik, berkaitan dengan gadget ini ayah bunda, tips yang menurut saya langsung bisa dipraktekkan itu adalah kalau memang sudah kadung ngasih HP kepada anak-anak biar nggak terpapar konten-konten yang negatif, itu ada kesepakatan konsisten ya. Ada kesepakatan dengan anak tentang penggunaan HP dan kita komitmen konsisten dengan kesepakatan itu. Jangan sampai kita terlalu bebas, terlalu lost ya. Kita nggak tahu apa yang dikerjakan anak-anak kita, yang ditonton apa, gitu nggih. Dan sisanya adalah jenengan sebagai pengawalnya, sebagai guide-nya, sebagai penanggung jawabnya juga tadi. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhawatiran besar ini. Kalau misalkan nanti anak-anak kita rusak gara-gara gadget atau apapun, kitalah yang paling bertanggung jawab. Jadi insya Allah pasti ada solusi. Jangan khawatir, jangan jangan pesimis ya. Insya Allah ada jalan gitu ya. Insya Allah ada jalan. Kalau misalkan sudah kadung kecanduan,
monggo nanti dikonsultasikan, dicari solusinya seperti apa, nanti bisa dikonsultasikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Ustazah, ummahat, Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Insyaallah kita lanjut nanti, kita bahas kitab ini nggih. Tadi itu mukadimahnya segitu. Ya. Tapi itu sebagai awalan yang semoga menjadi pemantik semangat kita untuk terus belajar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Abdul Salim. Baik, hadirin yang berbahagia Bapak Ibu, Ustaz Agus sudah menyampaikan terkait pengetahuan dan juga aplikasi praktisnya. Kira-kira panjenengan sudah bisa merumuskan untuk membentengi anak-anak terkait akidahnya? Kalau menurut Ustaz, saya tambahin sedikit. Ngomong, Ustaz. Kalau menurut Ustaz Abu Basam, siapa itu? Umar Mita. Ustaz Umar Mita, okay. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau tidak akan memberikan yang namanya HP kepada anak sampai anak itu bisa sholat malam tanpa disuruh, bisa ibadah tanpa disuruh, karena itu bentengnya. Sekarang monggo jenengan tanya ke anak sendiri, atau jenengan lihat sudah bisa nggak anak itu sholat malam sendiri tanpa disuruh. Yang jadi pertanyaan, bapak ibunya juga kayaknya belum layak megang gitu kan, belum sholat malam tanpa disuruh. Betul. Baik, kita kedatangan tamu spesial di sini. Ada Mas Anas selaku tim dari Lazis Khairul Ummah yang akan bersama kita kurang lebih 10 menit mengenai informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Kepada Mas Anas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran telah memberikan kesempatan bagi tim Lazis Khairul Ummah untuk memaparkan program baru kita yang bekerjasama dengan Quranic Boarding School Khairul Ummah seperti itu. Program kita adalah Kaum Khairul Ummah. Jadi mengenai peternakan ataupun yang menjadi rencana kita adalah budidaya lele. Jadi latar belakang kita untuk melakukan proposal ini ataupun membuat program ini adalah kebutuhan operasional untuk Quranic Boarding School Khairul Ummah. Seperti yang kita ketahui, perlunya kemandirian operasional dalam Quranic atau QBS tersebut. Tujuannya adalah yang pertama, memandirikan beban operasional QBS, serta yang kedua adalah ketahanan pangan bagi santri QBS, yakni nantinya akan budidaya ini ataupun peternakannya akan mensupport dari sisi proteinnya ataupun makanan hewaninya seperti itu. Yang ketiga adalah santri dapat belajar berwirausaha dengan budidaya, pelatihan dan pendampingan. Jadi di sini tujuan utama kita adalah untuk membekali santri-santri yang ada di QBS Khairul Ummah untuk nantinya ketika lulus nanti akan punya gambaran ataupun plan untuk membuat wirausaha ataupun membuat budidaya lele yang pengetahuannya didapatkan dari QBS tersebut. Dan yang keempat adalah peluang mendapatkan income mandiri operasional QBS dari hasil budidaya tersebut. Jadi program awalnya kenapa kok lele? Jadi kita sudah riset, kita sudah bertanya berbagai kalangan untuk kenapa kok dipilihnya lele, bukan nila, bukan muzail ataupun apapun. Yang pertama adalah konsumsi ikan lele yang tinggi. Yang kedua adalah pasar cenderung stabil. Yang ketiga mudah dibudidayakan. Jadi kalau nila itu lebih sulit dibudidayakan. Jadi
Kalau lele lebih gampang. Terus yang keempat adalah masa panen yang cenderung singkat. Jadi 2,5 sampai 3 bulan itu lele tersebut sudah bisa dipanen. Kalau nila itu membutuhkan masih 4 sampai 5, 6 bulanan baru bisa dipanen seperti itu. Jadi itu yang kelima adalah tahan penyakit dan lingkungan, dan yang keenam jenis olahannya yang variatif. Jadi tidak hanya nantinya dijual secara lele, secara utuh lele sendiri, tapi nanti bisa dibuat variasi-variasinya seperti bakso lele ataupun daging filet lele yang harganya cenderung lebih mahal dari lele biasa. Terus ini adalah sistem ataupun apa yang kita sebut dari sistem bioflok. Jadi kenapa kok pakai sistem bioflok? Yang pertama adalah hemat pakan, karena kita sebelum menebar bibitnya itu adalah dibentuk dulu hal-hal apa saja yang ada di sana. Jadi ada probiotik, ada garam, ada molase, dan ada probiotik. Jadi selama 1 minggu itu membentuk rantai makanan ataupun vlog ataupun hewan-hewan kecil yang ada di sana yang nantinya akan dibuat sebagai cadangan makan dari lele tersebut. Jadi yang pertama hemat pakan, yang kedua pertumbuhannya cenderung cepat, yakni antara 2,5 sampai 3 bulan itu sudah bisa dipanen. Terus lama lingkungan, karena minim pembuangan kotoran dari lele tersebut, dan air tidak berbau, serta efisiensi pada operasional. Jadi hemat air, hemat pakan. Jadi di sini hemat air, maksudnya kalau memakai sistem bioflok kita mengurasnya itu cuma misalnya 1 tangki aja, terus diisi 1 tangki lagi. Jadi nggak harus dikuras secara keseluruhan. Dan nah itu membuat kita hemat air. Jadi cuma 1 minggu sekali saja kita kuras 1 tangki, dan itu terus hemat pakan karena di dalam kolam tersebut sudah ada vlog-vlog yang menjadi cadangan makanan tersebut. Dan yang ketujuh adalah air pembuangan dapat digunakan untuk pupuk. Jadi airnya tersebut bisa ditampung, nggak harus dibuang secara keseluruhan, tapi bisa ditampung, nantinya bisa dibuatkan menjadi pupuk-pupuk apapun, sayuran ataupun berbagai hal tanaman yang lainnya seperti itu. Terus ini adalah proyek konsep kita. Jadi 1 kolam itu membutuhkan 1,5 juta. 1,5 juta itu sudah termasuk kolam diameter 1,5 meter, terus jasa pemasangan dan instalasi, bonus bibit lele 250 ekor, serta sudah dirancangkan oleh penginstalasinya itu berupa molase, probiotik, garam klosor, dan kalsium menjadi bioflok itu. Terus keunggulannya kelima adalah free konsultasi dari pihak yang memasang kolam tersebut. Nantinya rencana kita bersama KBS itu adalah 6 kolam. Jadi sekarang sudah terrealisasi 2, tapi yang 1 itu masih kita kembangkan vlognya. Jadi insya Allah Rabu depan itu sudah diisi oleh bibit. Jadi yang pertama itu sudah 1,5 bulan insya Allah, sudah sebesar telapak tangan gitu. Dan yang kedua itu di Rabu ini akan kita isi bibit kedua. Jadi kenapa kok satu gitu, karena estimasi kita 3 bulan itu kan sudah panen gitu. Jadi 1 bulan nambah biar nantinya setiap bulan itu ada lele yang akan dijual ataupun akan dikonsumsi oleh santri gitu. Dan yang kedua kebutuhannya adalah pompa air. Kenapa kok harus menggunakan pompa air? Jadi keunggulannya dari pompa air atau air
pompa air tersebut itu bisa menambah populasi di kolam tersebut. Ini kan kalau yang pertama ini kan masih 250. Jadi kalau penambahan pompa air itu bisa meningkatkan oksigen yang ada di dalam kolam tersebut, jadi bisa dimanfaatkan untuk populasinya. Bisa sampai 500 sampai 1000 ekor nantinya, dan itu akan menambah keuntungan ataupun secara finansial. Terus yang kedua adalah analisis keuangannya ini. Jadi harga bibitnya kita yang 250 ekor itu bibitnya itu ukuran 4 sampai 6 cm. Jadi harga pakannya untuk 200 ekor itu masa panennya masih 20 kg itu sudah satu kolam seperti itu, dan estimasi keuntungannya bila dijual adalah 100.000 per kolam jika 250 ekor itu jadi semua ataupun bisa besar secara bersamaan seperti itu. Bisa sampai 150 juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasannya. Mungkin kami sesuai rumah beserta KPS membutuhkan di sana sekitar 15 juta untuk 6 kolam tersebut dan pompa air. Mungkin air udah semuanya, mungkin jika ada rezeki lebih ataupun hal-hal yang ditanyakan nantinya bisa mengunjungi Lazis Koi Rumah di sebelah kiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anas yang sudah mempresentasikan terkait kolaborasi antara Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Koi Rumah bersama QBS, yakni Quranic Boarding School, yang awalnya PPTQ Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, kita transformasikan menjadi Quranic Boarding School karena nanti fokusnya tidak hanya sekedar hafal, tetapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu tampak pada santri-santri Koi Rumah. Kemudian yang jenengan sudah lihat tadi adalah program bagaimana nanti pengajaran di QBS itu tidak hanya sekedar iman, tetapi bagaimana memberikan skill untuk anak-anak di dalam memimpin dirinya, yakni leadership dan juga entrepreneurship gitu. Sehingga nanti kedepannya anak-anak tidak bergantung untuk tanya ada lowongan nggak, tetapi menciptakan lowongan sendiri untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kolaborasinya dan untuk kepalanya dan baik, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Lazisku membuka yang namanya wakaf produktif. Jadi jenengan nanti akan berwakaf dan itu akan menjadi wakaf yang produktif. Selama dana itu dipakai, jenengan terus akan mendapatkan keberlipatan karena ini adalah wakaf yang eksponensial. Semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Kenapa? Karena ini adalah wakaf yang produktif untuk kegiatan wirausaha, begitu. Jadi mohon bisa diambil kesempatan ini untuk menghubungi Lembaga Amil Zakat Koi Rumah untuk informasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada informasi dari Ustaz Zulkifli Siregar. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Yang pertama, apa sih tujuan kita kumpul di sini? Itu yang pertama yang harus kita ingat, bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini adalah satu sarana untuk kita menyamakan persepsi, menyamakan mindset di dalam pendidikan anak-anak kita. Yang ketiga adalah dalam rangka sarana untuk secara formal ada pertemuan antara orang tua dengan wali kelas. Maka untuk SD dan SMP setelah ini masih bertemu dengan wali kelas. Nah, minimal 1 semester 2 kali. Sebenarnya kalau mungkin ada masalah dan sebagainya selain itu pun ada. Cuma secara formal kita sediakan sarana, kita sediakan waktu untuk bertemu dengan orang tua. Oleh karena itu habis acara ini jangan pulang dulu. Oke. Berikutnya, informasi yang selanjutnya adalah informasi pendaftaran.
Alhamdulillah Yayasan Khairul Ummah membuka pendaftaran di semua unit, baik itu KB, TK, SD, SMP Khairul Ummah. Nah, khusus SMP kita membuka 2 unit, 2 program. Yang pertama adalah program reguler untuk putra-putri pulang pergi. Jadi artinya pagi masuk, sorenya pulang. Dan yang kedua adalah kita membuka yang program boarding. Insya Allah mulai tahun 2026 dan 2027 untuk yang program boarding khusus putra itu terpisah kelasnya antara yang reguler maupun yang tidak reguler, artinya yang asrama, karena untuk memberikan satu penguatan tertentu sehingga anak bisa lebih mandiri insya Allah. Oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan ini karena pendaftaran gelombang 1 sampai tanggal 27 November. Semoga kita yang hadir di pertemuan ini bisa menginformasikan. Dan insya Allah khusus untuk gelombang 1 ada potongan 1 juta rupiah. Silakan dikomunikasikan ke teman, saudara dan seterusnya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita adalah ya salah satunya karena kita adalah menjadi keluarga besar Khairul Ummah, dan kita berkewajiban bersama untuk menginformasikan masalah ada yang mau daftar atau tidak itu urusan belakangan, Allah yang akan menentukan, tetapi kewajiban kita menginformasikan itu semakin baik dan semakin awal. Kenapa? Kalau tanggal 27 gelombang 1 sudah selesai, maka pekerjaan kita berkurang. Iya kan, ada lagi yang kita pikirkan untuk persiapan anak-anak kita yang lain. Baik, yang kedua adalah tadi ada informasi tentang wakaf produktif. Artinya kalau ada salah satu wali murid, oh saya siap 15 juta, saya siap 5 juta, insya Allah uang itu tidak akan berkurang. Kenapa? Uang itu akan digunakan seterusnya untuk wakaf, yaitu wakaf yang berupa produktif yang berhubungan dengan lele. Nah, yang kedua, jangan khawatir dengan Lasis Khairul Ummah. Alhamdulillah 2023 kita ini sudah dicek oleh akuntan publik. Itu kita WTP. WTP itu adalah wajah tanpa pengecualian. Alhamdulillah tahun 2024 diulang kembali dengan yang sama, yaitu adalah WTP. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur Lasis Khairul Ummah kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Hasil audit laporan keuangan tahun 2024 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Dengan predikat ini menjadi bukti nyata bahwa setiap amanah yang dititipkan melalui Lasis Khairul Ummah telah dikelola secara profesional, amanah, dan sesuai dengan standar akuntansi insya Allah. Oleh karena itu Lasis Khairul Ummah bisa menjadi sarana kita untuk berinfak. Karena alhamdulillah dengan Lasis Khairul Ummah, yang pertama kita juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah kita yang di sebelah ini alhamdulillah sudah lunas. Ya, sudah lunas, walaupun masih 84 juta yang belum kita bayarkan, sudah ada dananya. Ya cuma diputar karena kemarin keuangannya yayasan masih berkurang karena ada perlu sesuatu. Insya Allah di bulan Oktober ini akan kita lunasi 84 juta itu. Nah, oleh karena itu walaupun lunas tapi masih ada yang namanya pinjaman lunak dari wali murid. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pinjaman lunak ini juga bisa kita lunasi. Nah, silakan mungkin berinfak lewat Lasis Khairul Ummah dengan program pembebasan lahan Khairul Ummah. Kami juga sampaikan yang berikutnya, setelah kita melunasi tanah di sebelah timur masjid ini, alhamdulillah kita juga diberi kemudahan oleh Allah untuk membebaskan lahan di sebelah timur, di sebelah selatan. Di sebelah selatan antara gedung sekolah dengan PPTI atau PBS itu ada tanah 554 meter. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu berhasil kita lobby
untuk bisa membeli tanah itu dengan DP 200 juta. Yang sebelumnya sudah 3 tahun kita sebelumnya itu 3 tahun sebelumnya sudah kita minta untuk membeli tanah itu, tetapi dengan izin Allah belum dikasih karena yang tepat adalah pada waktu itu. Nah, oleh karena itu untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi waktu 2 tahun untuk melunasinya. Waktunya kapan? Tanggal 10 Desember. Ini tinggal dikit ya. 20 tanggal 10 Desember 2025. Sekitar 650 jutaan. Nah, mohon doanya, mohon partisipasinya agar Yayasan Khairul Ummah mampu melunasi tanah di sebelah. Alhamdulillah setelah kita membebaskan lahan di sebelah yang 1135 dapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk bangunan. Alhamdulillah SMP kita dapat dana 1.428 juta untuk membangun gedung administrasi, ruang laboratorium, kemudian juga UKS dan satu paket toilet kamar mandi. Di samping itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan September kita juga dapat dana dari pemerintah 750 jutaan untuk membangun gedung kelas, ruang kelas, 3 ruang kelas. Karena kelas 3 waktu itu seharusnya di lantai 2 tapi masih harus terpaksa di lantai 3. Dengan izin Allah dan usaha ikhtiar yayasan, akhirnya kita juga mendapatkan bantuan. Nah, ini kenapa? Karena ada lahan yang dibangun. Kalau nggak ada lahan ya tetap nggak bisa dibangun ya. Nah, oleh karena itu kita juga bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan tanah di sebelah ini yang kurang hanya 650 jutaan bisa kita usahakan bersama agar bisa kita realisasikan, insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang paling terakhir adalah kami mohon doanya agar Yayasan Khairul Ummah, pengelola Khairul Ummah, guru-guru Khairul Ummah, pegawai Khairul Ummah diberi kekuatan, diberi keistiqomahan, diberi semangat, dan kita selalu istiqomah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Kami yakin dengan komunitas kita yang ada pada hari ini adalah komunitas di pendidikan. Yayasan Khairul Ummah itu menjadi satu komunitas. Komunitas apa? Komunitas salah satu sarana kita untuk berdakwah. Karena berdakwah itu adalah bisa di beberapa lini, di antaranya adalah lini pendidikan. Mudah-mudahan dengan sarana ini kita bersama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa, bersama-sama untuk bagaimana agar anak-anak kita lebih baik dan lebih baik, insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sungguh sangat banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Bisa diambil semuanya, Bapak Ibu? Yang terakhir dari kami ucapkan, kami mewakili Yayasan Khairul Ummah mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih yang banyak, matur nuwun sangat atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya kehadiran Bapak dan Ibu itu adalah ketenangan bagi kami. Kehadiran Bapak Ibu di sini adalah semangat bagi kami. Kehadiran Bapak Ibu di sini adalah sakinah, mawaddah, warahmah bagi kami. Kita kan keluarga. Maka itu kami mewakili yayasan dan juga diri kami pribadi, jazakumullahu khairan katsiran. Dan mohon maaf jikalau ternyata dalam kegiatan kita yang luar biasa ini banyak sekali kekurangan, mulai dari tempat, kemudian kesejukan dan lain sebagainya, atau konsep acaranya, kami mohon maaf. Boleh panjenengan berikan saran melalui wali kelas masing-masing, bisa disampaikan ke beliau-beliau. Baik, kita cukupkan hari ini. Panjenengan dipersilakan untuk ke kelas untuk bertemu wali kelas jikalau ada yang ingin disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu